Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sudah ada di hadapan saya untuk bahan bonsai tauci. Di sini saya mau mengerjakan untuk proses tahap lanjutan bahan bonsai tauci ini. Setelah bahan ini beberapa bulan yang lalu sempat saya update untuk teman-teman proses demi proses pengerjaannya, dan di beberapa bulan yang lalu pas posisi saya melakukan pengerjaan untuk bahan ini pernah saya update juga. Nanti teman-teman video lengkapnya bisa simak, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, tidak usah panjang lebar. Di sini saya mau mengerjakan seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya mau kerjakan untuk teman-teman ini nanti menjadi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Sedikit saya mau kilas balik untuk proses demi proses bahan bonsai tauci ini. Mungkin ada beberapa teman yang baru menyimak untuk mengikuti perjalanan bahan bonsai ini. Sedikit sepil sebelum saya mau melakukan untuk pengerjaan proses lanjutan. Untuk bahan ini dulu awal saya budidaya cangkok ya, dari kurang lebih sejari. Usia tanam dari polybag masuk ke lahan ground di sini sudah sekitar kurang lebih 5 tahun setengah. Proses awal saya mengerjakan bahan ini dari polybag ke ground itu cuman saya urai akarnya, saya kasih tatan pakai ubin. Kemudian ini akar saya sentuh sekali ya, saya lakukan seleksi. Setelah itu saya biarkan begitu saja. Kemudian proses pengenulan di tahap awal pertama itu pernah saya update juga untuk teman-teman videonya. Kemudian proses-proses berikutnya mulai dari saya pengepresan di tahap awal, kemudian menumbuhkan tumbuh titik tunas di cabang pertama itu tidak tumbuh mata tunas. Dari cabang pertama ini saya lakukan dulu itu sambung susu ya, tempel. Saya memanfaatkan dari anak cabang los ke atasnya, saya tarik ke bawah, saya tempel di sini. Itu yang pertama sempat gagal. Terus yang kedua saya lakukan ulang, alhamdulillah berhasil, dan nyampe sekarang sudah lumayan ya, sudah sebesar ini. Untuk teknik tempel atau sambung susunya di video ke depan mungkin akan saya sampaikan lagi untuk teman-teman yang nanti ke depan, insya Allah ke depan di area seputaran sini akan saya kasih sambung susu atau tempel ya, memanfaatkan cabang yang di area seputaran sini yang tidak terpakai. Ini rencana saya biarkan, saya mau buat menambah cabang baru di area seputaran sini. Ada dua ya untuk cabang yang saya lakukan sambung susu atau tempel, sama di background sebelah sini. Ini saya memanfaatkan mata tunas dari belakang sini yang tidak terpakai, saya tarik ke belakang, kemudian saya tempel di sini. Kalau di sini saya lakukan tempel sekali berhasil langsung, karena sudah ada contoh yang cabang pertama di sini dengan teknik seperti apa supaya berhasil dan seperti apa yang kita inginkan. Ini sekali tempel langsung berhasil ya, alhamdulillah untuk cabang yang di background di sini. Terus proses di sini juga sudah saya lakukan tahap 2 kali ya. Pertama agak sedikit naik ke atas ini saya press, terus saya pakai titik tumbuh tunas di bawah sini saya biarkan, kemudian saya potong membuat pecahan nanah cabang ini. Ini nanti mungkin sebentar lagi ya, 1 bulan, lihat pertumbuhannya seperti apa. Pengen saya sedikit besarkan lagi, sama yang di background di sini juga pengen saya sedikit besarkan lagi untuk pembesaran cabangnya. Terus di area seputaran sini dulu pernah saya update juga untuk pengepresannya. Setelah
di sini alhamdulillah pas banget ada 2 pecahan anak cabang. Nah, untuk pengepresan di as mahkota dulu saya lakukan teknik dengan seperti halnya mencangkok. Saya kupas dulu, saya cari aman, soalnya saya pernah mencoba juga untuk tauci saya potong itu tumbuh titik tunasnya, seandainya potong di area seputaran sini ya, itu akan jauh sekali turunnya. Mungkin bisa terjadi juga untuk jenis-jenis bahan bonsai yang lainnya. Nah, dan di sini untuk as mahkotanya saya cari aman. Di beberapa bulan yang lalu pernah saya update juga untuk teman-teman videonya. Saya lakukan seperti kupas, seperti halnya mencangkok di area seputaran sini. Dan alhamdulillah mata tunas di sini sebenarnya setelah saya lakukan seperti halnya mencangkok pengupasan itu, titik tumbuh tunasnya banyak sekali, dan saya lakukan seleksi beberapa. Banyak juga ini untuk konsep pengulangan juga, seperti halnya di sini untuk cabang di sini juga. Ini dulu sebenarnya ada di atas ini ya besar. Nah, saya biarkan ternyata ada mata tunas di bawahnya dan jadi besar sekian. Akhirnya yang di atas saya buang, saya pakai yang di sini. Ini saya loskan lagi. Nah, nanti ini masih menunggu, ini ada beberapa mata tunas baru, ada 1, 2, 3, yang satu di belakang yang tidak terlihat, dan di belakang sini juga alhamdulillah pas banget. Nah, ini nanti rencana kalau tidak rubah konsep, ini nanti buat terusan as mahkota. Dan di sini nampak ya, untuk beberapa mata tunas atau cabang yang sudah agak sedikit tua, saya kasih lilit kawat turun ke bawah. Nah, seperti contohnya halnya ini, terus sama 2, 1, 2, 3 sini, ini saya turunkan semua. Paling ujungnya saya fokus untuk pembesaran as ini, jadi biar ujung-ujung keseluruhan daripada yang tidak kita inginkan cepat besar, saya turunkan ke bawah paling ujungnya. Terus yang di as mahkotanya ini paling tinggi, jadi nanti cepat untuk pembesaran. Dan ini nanti mungkin juga akan saya kerjakan ya. Di sini sudah tumbuh cabangnya sudah agak sedikit kuat, mungkin akan saya rapikan. Oke, di sini saya mau langsung melakukan untuk eksekusi di cabang pertama ya. Nah, mungkin kalau dilihat kondisi seperti saat ini, dari besar batang, terus cabang pertama, kedua, background sama cabang-cabang di atas urusan lainnya, mungkin kalau kita lihat ini masih sedikit kurang agak besar ya. Tapi mungkin seperti apa yang pernah saya lakukan sebelumnya, dengan apa yang pernah saya amati dan mencoba, seandainya besar sekian ya, terus di cabang kedua itu sekian, selisihnya sedikit ya. Ini nanti kalau kita potong terus menumbuhkan tunas baru, ada pengelosan lagi, di sini masih bisa membengkak ya secara perlahan. Nah, itu seperti halnya pada bahan bonsai waru yang pernah saya kerjakan juga dibantu sama Mas Nurdin. Nah, ini akan saya lakukan langsung eksekusi dengan teknik cara seperti halnya di as terusan mahkota. Akan saya lakukan tidak langsung eksekusi potong, akan saya lakukan seperti halnya mencangkok. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar. Nah, di sini saya mau mencoba melakukan untuk pengepresan di cabang pertama dengan teknik seperti halnya mencangkok, kita kupas dulu. Dan mungkin ada pengarahan beberapa juga ya untuk posisi-posisi seperti ini. Nah, di cabang pertama, kedua, terus background itu nanti ini kurang sedikit naik ya, karena kalau nanti titik tumbuh tunasnya terlalu turun lebih rendah dari ini, kurang sedikit pas, karena ini nanti ke depan kalau tidak salah informal ya. Oke, saya mau langsung mencoba untuk lakukan eksekusi, dan nanti mungkin ada beberapa pengurangan mata-mata tunas yang tidak terpakai juga, nanti mungkin ini juga akan saya lakukan miring dan merapikan. Ini nanti saya bikin miring begini ya, jadi nanti cepat besar, terus menutupnya nanti kalau sini enak ya.
Apa yang saya lakukan di sini untuk pengerjaan di cabang pertama, seperti halnya proses saya mencoba di terusan as mahkota. Nampak di sini untuk di cabang pertama ya, saya lakukan seperti halnya mencangkok, saya kupas dulu, kemudian saya bersihkan semaksimal mungkin. Dan ini memang saya lakukan untuk pengupasannya, saya sedikit kasih spasi ya, saya nanti nunggu dulu, mudah-mudahan ada mata tunas beberapa di titik-titik tertentu yang nanti ke depan saya inginkan. Ke depan insya Allah bahan ini kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Dan setelah saya lakukan pengupasan, sudah saya rapikan ulang untuk kulitnya yang terkena alat kita ya, gergaji tentunya. Saya rapikan pakai sederhana, saya pakai pisau karter. Setelah itu saya lakukan pemberian salep kambium di area seputaran sini sampai di bawah sini ya, agar tidak terjadi sesuatu yang nanti kita tidak inginkan, tentunya timbul jamur ataupun kebusukan pada luka bekas kupasan di area seputaran sini. Kita nanti ya tunggu seperti apa untuk bahan ini. Terus di atas tadi sedikit saya rapikan biar agak sedikit miring, dimana di sini sudah nampak ya, sedikit saya rapikan hanya di area seputaran sini sampai di belakang sini, sedikit saya miringkan biar nanti kalau as terusan ini nanti naik ke atas kambiumnya, jalannya bisa begini. Terus di sini juga sedikit saya miring, saya kasih gerakan ke area seputaran sini, mengisi ruang yang kosong. Terus di beberapa cabang ya, saya ambilkan contoh di cabang ke-4 di atasnya background ya, nampak tadi terlihat memang sengaja saya lakukan untuk pengurangan beberapa mata tunas yang naik ke atas. Nah, di area seputaran sini ya, di sini tadi banyak sekali cabang-cabang yang los naik ke atas lurus begini, di beberapa yang terutama ya 2 ini ya tadi. Biasanya kalau kita biarkan terus yang los naik ke atas itu akan lebih cepat besar daripada yang los pucuknya ini. Kenapa ini saya buang? Ini hanya intinya untuk menghambat ya sebenarnya. Saya fokus ke as terusan mahkota yang pengen saya besarkan. Kalau di sini kita biarkan los ke atas, ini akan cepat besar, mengangkat pertumbuhan pembesaran pembengkakan di bawah sini. Saya pengen fokus ini dulu untuk as mahkotanya biar cepat mengangkat, cepat besar. Nah, ini nanti saya biarkan, memang saya sengaja saya biarkan biar agak sedikit kuat dulu. Dan ini kayaknya ada kendala ya, sedikit patah untuk cabangnya. Nah, ini nanti rencana pengen saya lakukan di depan, tadi sudah saya sampaikan, mengisi di area seputaran sini ya, untuk mengisi kekosongan di sini nanti. Nah, nanti seperti apa untuk teknik sambung susu atau tempelnya nanti akan saya berbagi juga untuk teman-teman di video yang mendatang tentunya ya. Oke, untuk bahan ini ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman seperti apa yang saya lakukan proses di cabang pertama. Mudah-mudahan nanti seperti halnya yang sudah saya lakukan di beberapa bulan yang lalu di as terusan mahkota. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Dan sedikit mungkin nanti seperti di cabang yang kedua ya, mungkin kalau seperti ini tidak ada mata tunas, mungkin akan saya lakukan sambung sisip ya, karena ini saya cek tadi masih basah ya, untuk ini tidak kering. Untuk saya cek pakai kuku gini dan kambiumnya juga jalan. Saya biarkan dulu, tidak akan saya lakukan sambung sisip dulu setelah nanti
mungkin sambung sisip saya lakukan setelah pengepresan di cabang pertama sebelah kanan, karena kalau saya sambung sisip sekarang mungkin juga berhasil ya, tapi dengan treatment pengurangan beberapa cabang-cabang los yang di atas. Karena apa, di saat kita sambung sisip nanti kalau di atas kita tidak ganggu seperti halnya yang di sini ya, tentunya di atas subur ada beberapa anak cabang, kalau tidak kita ganggu suplai asupan nutrisi direbut sama anak cabang yang di sini. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.